langsung dibangkol. Ingat nanti, saya dikirkan kawin sebenarnya. Aku mahal ya. Liar. Jadi takut. gitu. Nah, jadi yang si pelaku harus dihukum sesuai dengan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus diukur menurut keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, baru Instansi atau juga perorangan, tolong berikan rasa empati yang sedalam-dalamnya kepada korban. Ya, tentu saja pernyataan yang tidak tepat menimbulkan sakit hati akan merugikan bagi beberapa pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat warung politik, sobat-sobat warpol, dimanapun teman-teman berada semuanya, semoga sehat selalu, lancar rezekinya ya, panjang umur, dilancarkan semua keinginannya, amin. Balik lagi ya sama Mamang Bim Bum teman-teman semuanya. Setelah sekian lama teman-teman, setelah berhari-hari kita menunggu, akhirnya Bapak Menteri HAM, Bapak Pigai nongol. Pokoknya di video ini masih seputar si Taufik Hidayat ya. Yuk biar nggak lama kita mulai kemana? Ke Bapak Aing dulu nih. Jadi gini, saya ngundang Pak Dadang bertemu lagi pertama hari libur. Kedua tahu kan si ibu pengen ke Lemur Pakuan. Nah, betul kan? betul. Yang berikutnya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Dadang sebagai warga yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab ya, terhadap kepentingan orang banyak. Terus yang berikutnya juga saya itu kan tidak pernah mudah percaya sama orang kalau belum saya buktikan itu ciri khas saya. Jadi waktu itu Pak Dadang menyampaikan si Topik teh pengen ketemu Bapak ya. gitu loh, ngajak ke Pak Dadang Ya. salahna Pak Dadang teh dianter, eta kesalahan Pak Dadang tuh Iya. sini digebukan Pak Dadang Di jalan di atau bisa pakai mobil Ya takut. takut tetap. Nggak saya izinin. Takut. Ini nggak atau kalau izinin. Pak Dadang di situ kenal lurah atau siapa bisa menghubungi saya atau gampang. Nah itu teh apa, takut keburu bumi rame. Oh bro Jadi rame. kalau misalkan nanti yang lain tahu, Om Takut. itu nggak mau ada orang lain. Tapi kalau Pak Opik tahu punya nomor saya mah langsung telepon benernya. Pasti. Tapi dah ingat DM apa nurung DM nah ribuan atuh dah. Itu. Bapak menyampaikan bahwa Taufik pernah datang ke gedung Pakuan tuh bener, Pak. Betul. Ini Oh, Bapak ini yang yang ini. terimanya. Ini yang jaga di gedung Pakuan. Jadi Bapak itu hari apa itu jaga? Pas hari itu teh nggak tahu Pak Taufik ya, itu kita tahunya tamu. Nah, Hari apa itu? hari Selasa. Tanggal berapa itu Selasa? Jam 2 tilu. 2 tilu. Saya subuh-subuh teh dongkap. Yang ketemu Bapak. Ke gedung Pakuan. Ke gedung Pakuan. Jam berapa? Di jam 4 lebih pada subuh. Subuh. Di luar pagar berarti dia Luar. ada. Luar. Dia ngetok. Ya, manggil. Tapi abis kan langsung Karena takut ke. juga kan? Takut juga kalau malam. Malam. Kami anjana mau motor. Ini rekamannya nih. Hitam, mau helm. Pakai helm. Oh, sekarang iya gitu. Bilangnya ke saya teh banyak masalah, katanya dia mau dipenjara. Oh. Terus nggak tahu permasalahannya apa gitu kata dia teh. Terus sama saya tadi diarahkan ke Balai Pananggehan. Ke Balai Panangan Gedung Sate. Ya. Dia habis itu dia berangkat lagi. Habis itu dia berangkat lagi, saya juga nggak Nitip pesan apa-apa. Enggak. Dia waktu itu ngaku Taufik Hidayat. Enggak. Oh enggak. Waktu itu Taufik waktu menyampaikan bahwa dia ingin ketemu saya itu ditelepon. Di telepon. Bahkan bukan hari itu, jauh-jauh hari itu bilangnya begitu. Pengen ketemu Bapak KDM. Nah, tapi gimana caranya katanya? Jangan kamu, saya aja bingung gimana caranya. Iya. Bahkan waktu itu saya disuruh ke Nagreg sama Taufik, Ke siapa kan? ke bapaknya, ke Ciaro. Pak, tolong bawa. Oh, ke bapaknya di Ciaro. Tolong bawain bapak saya, bawa ke Pak KDM katanya. Oh. Cuma kan saya Minta agar ke Yang kan- Akan bapaknya dibawa ke sini? baru sekarang Enggak, sebelum ditangkap. sebelum ditangkap. Jadi saya berinisiatif waktu itu. Ini kan dalam rangka mancing Taufik, jujur aja. Iya. Dalam rangka mancing Taufik agar segera bertemu dengan bapaknya.
Maka bapaknya saya undang ke sini ketemu, diantar kepala desanya. Iya. Ya mau tidak mau kan, apa sayembara ini mempengaruhi pikiran Taufik. Iya. Betul. Mau jelas Pak. Ada Jelas. WA di handphone saya. Aja baca BPP anak kumaha. Astagfirullah, Pak, kumaha ieu? Bukilieur aja. Oh. Tapi setiap menghubungi nomornya ganti-ganti. Ini dua nomor terakhir nggak saya buang. Oh, nomornya ganti-ganti. Ganti-ganti. Panggilan Itu teleponan, Pak. panggilan tak Tuh. terjawab Oh. ya. Oh, dia menghubungi Bapak terus ya? Iya. Oh. Banyak. Menghubungi Bapak terus deh. Menghubungi Bapak terus berarti dalam posisi sangat gelisah. Tuh, Bapak. Hmm. Tinggal teh kekeh mana teh ngajak ka dieu ka Bapak. Jantan kumaha, Pak? Duh, jantan lieur kieu, astagfirullah. Tuh, abdi. Ada Tadi ada yang memberi. Ya, ini dia DM saya nih. Ada satu lagi nih cerita menarik nih. Cerita menariknya adalah jadi Pak Dadang dengan Opik tuh sempat sudah nyiapin mobil. Mau ke Lemur Pakuan gimana Pak ceritanya? Bukan nyiapin mobil. Opik itu datang bawa mobil. Ya nyiapin mobil dong. Iya, sewa udah ini. Nah, saya dianterin sama istri saya. Masuklah mobil. Jadi sudah masuk mobil. Mobil. Mobilnya Opik yang hasil nyewa itu. Tuh, jalan lah. Saya kan berpikir gini. Di dalam mobil itu bikin. Nah, Opik dengan siapa di mobil itu? Ada 3 orang. Sopir, 2 orang temennya, sama Opik. Oh, temennya ada 2 orang. Temen yang di mana yang 2 orang itu? Temen sama-sama penagih? Bukan. Itu mah bukan. Jadi nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Oh, nggak ada. Pokoknya temennya Opik. Opik. Saya mikir jalan. Kalau misalkan Mobilnya jalan akhirnya. lagi jalan Sampai mana? sampai Citarum, saya mikir terus kumaha sih di jalan gitu. Di rumah kaca mobil bodas. Dina pikiran teh pas di rumah cek, wah itu si Opik dibayogan ulang. Masih hancur. Sararea atau pasti hancur. Jadi tidak jadi akhirnya. Tidak jadi. Nah, terus mikir gini. Kalau misalkan saya datang ke Pakuan, berhasillah di jalan sampai Lemur Pakuan. Begitu turun dijaga sama Brimob gitu ya di pikiran teh. Ada penjagaan. Izin Pak, saya mau ketemu Pak KDM. Dari mana? Dadang. Ngapain? Urusan Opik yang viral. Oh, coba turun keluar semua dari mobil. Keluar kan? Tinggal banget si Opik. Oh iya, langsung dibangkol. Ingat nanti, oh saya dikirkan kawin sembarang. Liar. Takut. Gitu. Nah, jadi aduh kumaha carana ngabatalkeun. Nggak jadi akhirnya. Ya udah sampai Cikabung balik. Ya udah. Ya intinya bahwa semua masalahnya sudah selesai dan Pak Dadang bercerita apa yang diceritakan sebelumnya itu pada saya dan ceritanya itu ternyata benar bahwa Pak Dadang tidak berbohong. Mengatakan Taufik menghubungi, mengatakan Taufik pengen ketemu saya dan ternyata Taufiknya sendiri datang ke rumah dinas gitu Pak Dadang. Betul. Hatur nuhun. Kelemahan Pak Dadang satu, tidak berani membawa Taufik pada saya. Iya. Nuhun Pak Dadang nggak bisa Bingung jadinya. Wajar ya teman-teman ya kalau misalnya Pak Dadangnya takut gitu ya dinaikin mobil. Iya kalau nyampe. Kalau di tengah jalan dicegat, ikut diginin Pak Dadang itu, ikut di apa? Di borgol. Tapi alhamdulillahnya udah ketangkap ya. Ini tinggal nunggu proses penyidikan dan ya seterusnya. Dikawal aja terus. Lanjut yuk. Saya ingin sampaikan bahwa peristiwa itu adalah mencederai harkat martabat manusia. Tuh. Yang mencederai kehormatan dan itu tidak dapat dibenarkan. Suatu penganiayaan yang menyebabkan harga diri, martabat dan hak harkat dirinya sebagai manusia tercederai. Dan oleh karena itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice. Ya, harus diberi hukuman supaya perbuatan yang sama tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Ya, manusia itu ada hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan itu untuk saling menjaga
dan saling melindungi, bukan untuk saling menyiksa. Jadi apa yang terjadi, penganiayaan yang menyebabkan penyiksaan secara fisik maupun juga psikis itu akan membawa trauma, memori derita yang cukup panjang bagi yang bersangkutan, korban, maupun juga bagi keluarga dan bagi semua perempuan yang ada di Republik Indonesia. Ini kameramennya ngezoom mundur, nggak fokus jadinya. Berbagai aturan dan undang-undang telah ada, tinggal aturan dan undang-undang itu dijalankan saja. Hanya para, baik itu pemerintah maupun juga pihak swasta, masyarakat umum tidak taat, sehingga menyebabkan kelompok perempuan dan kaum ibu maupun juga anak, kan mereka masuk kategori vulnerable groups, kelompok yang rentan. Kelompok yang rentan itu sejatinya harus hadir untuk melindungi mereka. Kepada anak, kita ada Komnas Anak. Perempuan, ada Komnas Perempuan, ada Komnas HAM, ada Komnas Buruh Migran, ada Kementerian HAM, ada Komnas Hak Asasi Manusia, ada berbagai lembaga di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota yang dipersiapkan untuk memastikan adanya kelestarian dan perlindungan terhadap martabat perempuan dan anak, dan juga secara keseluruhan martabat manusia Indonesia. Tapi itu menjadi tantangan kita bersama. Mari kita kerjasama supaya suatu saat tidak boleh ada lagi penderitaan saudari kita yang mengalami penderitaan baik itu fisik maupun juga psikis. Oleh karena itulah saya minta taufik yang si pelaku harus dihukum sesuai dengan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus diukur menurut keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, baru. Tidak bisa diukur menurut orang lain. Keadilan diukur menurut korban dan keluarga korban. Saya pikir begitu ya. Hah? Nggak salah dengar nih. Tidak bisa diukur menurut orang lain. Keadilan diukur menurut korban dan keluarga korban. Saya pikir begitu ya. Kacau ini, pernyataan terakhirnya kacau. Menurut saya kacau. Untuk seseorang yang belajar tentang hukum, ya teman-teman ya, pernyataan Menteri HAM di akhir menurut saya tidak tepat. Bukan kurang tepat, tapi tidak tepat. Sekelas menteri loh, dia ngomongnya kayak gini. Apa yang dia bilang coba? Keadilan harus diukur menurut korban dan keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, baru. Loh, pertanyaan saya, sejak kapan ya sistem peradilan pidana Indonesia bekerja seperti itu? Kalau ukuran keadilan itu diserahkan kepada korban atau keluarganya, buat apa kita punya KUHP, Bapak? Buat apa ada hakim? Buat apa ada proses persidangan yang panjang? Buat apa negara membangun sistem peradilan kalau akhirnya standar keadilannya ditentukan oleh rasa puas salah satu pihak? Pak Pigai, ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju dengan korban, Pak. Semua orang, bahkan saya sendiri, pasti berpihak kepada korban. Semua orang ingin pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum, Pak. Tapi negara hukum itu nggak berjalan berdasarkan rasa puas loh Pak Pigai. Negara hukum kan berjalan berdasarkan aturan. Hakim memang wajib mendengarkan korban, wajib. Hakim itu wajib mempertimbangkan penderitaan korban, wajib. Tetapi hakim itu nggak boleh, Pak, menjadikan kepuasan korban sebagai ukuran untuk keadilan. Karena begitu prinsip itu diterima ya Pak ya, hukum kan jadi kehilangan pijakannya, Pak. Bayangin ya, kalau misalnya keluarga korban menganggap hukuman 12 tahun, anggaplah 12-16 tahun penjara itu belum adil, apakah hakim harus menambah hukuman menjadi 20 tahun?
Terus apakah akan menjadi seumur hidup? Apakah tiba-tiba hakim bisa ngasih hukuman mati? Ayo, padahal kan undang-undangnya nggak mengatur demikian Pak Pigai. Kalau jawabannya iya, berarti yang mengatur hukuman itu bukan lagi undang-undang, melainkan perasaan Pak. Iya kan? Nah sebaliknya nih, kalau suatu hari nanti korban memaafkan pelaku dan menganggap perkara ini sudah selesai, kita nggak tahu ya kemungkinan itu ada atau enggaknya. Cuman anggaplah begitu teman-teman. Apakah negara otomatis harus menghentikan proses pidananya? Kan tidak. Kenapa begitu Pak Pigai? Karena hukum pidana itu bukan milik korban. Hukum pidana adalah kewenangan negara untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Saya rasa nggak bisa deh Pak. Bapak Menteri HAM, Bapak paham hukum. Bapak bukan orang awam Pak. Pak Pigai ngerti gak sih Pak Pigai? Satu kalimat yang keluar dari mulut Bapak salah dikit aja jadi polemik Pak. Parah nanti. Bisa-bisa Bapak dipecat loh gara-gara ngomong kayak gini. Nah teman-teman masih ingat gak? Pak Pigai ini pernah buat statement yang kocak. Begal dilarang ditembak. Itu pernyataannya aja ya teman-teman ya, sampai dimakan habis sama Hotman Paris. Hotman Paris bahkan jelas-jelas bilang, menteri apa ini? Sekalinya nongol, begini omongannya. Omongan Pak Pigai sebagai Menteri HAM ini kagak konsisten. Serius. Kemarin waktu ramai soal begal ditembak di tempat, ini Pak Pigai berdiri paling depan loh. Dia mengingatkan kepada kita bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan tegas menegaskan, sekalipun dia begal, sekalipun dia penjahat, hak asasinya tetap harus dihormati. Negara nggak boleh mengambil nyawa seorang tanpa proses hukum. Aduh, itu pernyataannya Menteri HAM loh, pernyataannya Pak Pigai teman-teman. Nah sekarang Bapak Pigai ini ngomong, rasa keadilan diukur menurut korban dan keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, nah baru. Loh, seriuskah Bapak ini ngomong begini? Aduh, sakit kepala saya Pak. Pak, kalau logika itu dipakai ya Pak ya, berarti ukuran keadilan kan jadinya diserahkan kepada korban. Nah, kalau besok ada keluarga korban begal yang bilang, saya baru merasa adil kalau begalnya ditembak mati di tempat, negara harus ikut yang mana dong jadinya? Kan justru Bapak sendiri loh Pak Pigai yang paling keras menolak penembakan begal di tempat. Ya kan? Jadi yang benar yang mana? Kalau misalnya prinsip HAM dijalankan Pak, ya jalankan secara konsisten dong. Kalau prinsip negara hukum dijalankan, ya jalankan secara konsisten juga. Jangan sampai Pak, ketika kita membela hak pelaku, kita bicara prosedur hukum. Tapi ketika membela korban, tiba-tiba ukuran keadilannya berubah menjadi berdasarkan rasa puasnya korban. Itu bukan negara hukum Bapak Pigai. Negara hukum kan tidak pernah menyerahkan vonis kepada korban, iya kan? Negara hukum juga nggak pernah Pak menyerahkan vonis kepada pelaku. Negara hukum menyerahkan putusannya Pak kepada siapa? Kepada hakim berdasarkan undang-undang. Percaya sama saya teman-teman, omongannya Pak Pigai bakal banyak dikritik orang. Kenapa? Karena kalimat ini keluar dari seorang Menteri HAM. Coba Bapak tadi stop aja ya Pak ya. Di pertengahan yang agak ke akhir itu udah stop sampai sana. Tidak perlu lagi restoratif justice. Korban harus dibeginikan. Cut, selesai Pak. Udah stop Bapak ngomong, udah. Kalau maksudnya Pak Pigai adalah suara korban harus didengar, saya sepakat Pak. Wajib Pak. Setuju saya Pak. Bahkan kalau pemerintah minta kita sumbangan 500 perak aja Pak, via dana gitu loh, nggak ada yang nggak mau Pak. Semua pasti menolong begitu. Seandainya pemerintah mau, kita merasa empati Pak ya atas kejadian ini. Jadi nggak mungkin kita nggak ngedukung YTR, TUP-nya. Nggak mungkin. Ini loh Pak Pigai pentingnya negara hukum itu. Pak Pigai ngerti nggak sih Pak? Hukum dibuat agar putusan itu tidak ditentukan oleh emosi Pak.
tidak ditentukan oleh tekanan publik ataupun tingkat kepuasan salah satu pihak? Enggak, Pak. Hak korban memang wajib kita lindungi. Pelaku wajib dihukum, ya kan? Tapi hukum tetap harus berdiri di atas aturan, Pak. Bukan di atas perasaan. Teman-teman penonton Warung Politik, teman-teman yang pintar, teman-teman yang cerdas, teman-teman yang luar biasa, saya sangat mendukung sekali si Taufik Hidayat dihukum seberat-beratnya atas semua perilaku dan tindakannya. Saya dukung 100%. Tapi ada dasar hukumnya, ada ketentuannya. Nggak bisa loh teman-teman kita pakai hati kita untuk menjatuhkan hukuman apa yang pantas untuk dia. Kalau misalnya bisa seperti itu, semua orang bisa jadi hakim, teman-teman. Pokoknya kita tetap ikutin, tetap kawal kasusnya si Taufik ini ya. Kalau misalnya netizen menemukan berbagai kejanggalan, ya diviralin aja. Oh Pak, ada korban yang lain nih Pak, gitu. Oh Pak, ada bukti-bukti ini nih. Nah, laporin aja. Intinya mah dikawal begitu ya, jangan sampai dikendorin kasusnya. Tapi komentarnya teman-teman, nah gitu dong Balmon. Tumben nih nggak ngaco. Tumben lampu taman kali ini benar. Ini pada nggak ada yang nonton sampai habis kah? Komentarnya ibaratnya saya ke kiri, yang ini ke kanan semua. Ya udahlah ya teman-teman ya, menjadi yang beda itu bukan selalu jelek. Suka nggak suka teman-teman, terima nggak terima teman-teman, tapi aturannya begitu. Kalau misalnya teman-teman pengen cross check, yuk di cross check bareng-bareng. Kalau negara ini bukan negara hukum teman-teman, saya setuju dengan pernyataannya Pak Pigai. Sumpah. Serius. Gak perlu lagi ada polisi, gak perlu lagi ada hakim, gak perlu ada jaksa. Ambil pelakunya, ketekin gini. Cus, kasih lagi. Perempuan itu izin terakhir terkait pernyataan Komnas Perempuan itu yang bahwa kasus ini belum termasuk kategori penyiksaan kategorinya seperti apa dari pihak polisi? Berdasarkan regulasi hukum ya, dan juga pasal dalam Undang-Undang KUHP, bahwa dalam regulasi ini sudah masuk unsur pasal ya, dan ancamannya juga sudah jelas. Nah, kami di sini tinggal membangun konstruksi pasal tadi itu, unsur-unsurnya kita cukupi sehingga nanti bisa menjadi suatu modal buat JPU untuk bisa melakukan penuntutan kepada hakim nanti. Apabila ada komentar yang berbeda, karena itu standar yang berbeda, silakan saja. Tetapi saya menghimbau bahwa setiap instansi atau juga perorangan, tolong berikan rasa empati yang sedalam-dalamnya kepada korban. Ya, tentu saja pernyataan yang tidak tepat menimbulkan sakit hati akan merugikan bagi beberapa pihak. Mungkin untuk kondisi korban apalagi yang sudah dipindahkan. Ya, untuk saat ini dipindahkan tuh karena ada beberapa faktor dari kesehatan yang bersangkutan, bahwa itu harus ada inkubasi lah bahasanya itu, ya biar virus yang ada yang bersangkutan itu bisa segera sembuh. Tujuannya apa? Nanti manakala dilakukan operasi, utamanya terkait dengan bibir, sumingnya, kemudian giginya, sehingga bisa kembali mendekati normal lah, sehingga untuk memudahkan juga untuk proses penyidikan, karena memang keterkandalaan dari lukanya tadi itu sulit untuk bisa mendapatkan keterangan yang mudah bisa kita mengerti gitu, bahasanya seperti itu. Mungkin demikian. Itu udah ada kesehatan untuk secara mental dan secara umum ya, tapi kalau untuk yang kerusakan fatalnya masih perlu proses seperti operasi. Izin terakhir terkait pernyataan. Ya Allah, semoga semua yang dilakukan oleh dokter kepada Teh Yupita berhasil. Semoga semuanya lancar, Teh Yupita kembali normal ya Allah, amin. Dan buat pelaku Taufik Hidayat, doanya teman-teman aja ya. Saya mah ngikut teman-teman, ngikut kata undang-undang.
Kalau hakim bilang 16 tahun, bilang 17 tahun, 18 tahun, ngikut saya. Karena belum tentu teman-teman di dalam penjara dia hidup enak. Siapa bilang di penjara enak? Kasih lagi yuk. Proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice. Bagian gitu atuh. Dan tidak boleh ada restoratif justice. Gitu atuh Bapak Kang Ame, videonya belum kelar Kang Ame. Menteri HAM nyarios walaupun telat teu naon. Heuda ieu mah bagian ente, bagian Kementerian Hak Asasi Manusia. Iya teh kan. Teman-teman, ingat nggak tadi yang saya bilang Bapak Pigai ngomongnya cuma sampai setengah aja, kalau nggak setengah lebih dikit udah cut di situ. Ya ini, kalau dia ngomongnya cuma nyampe sini aja, begini teman-teman, mantap, keren. Tapi lanjutannya itu teman-teman yang bikin pusing. Yuk Kang Ame lanjut. Melanggar HAM berat ini teh. Si Taufik Hidayat teh. Jadi Kementerian HAM harus hadir. Apalagi membela hak manusia, ieu tehnya ada korban yang diperlakukan sebegitu mengerikannya oleh yang namanya Taufik Hidayat. Walaupun telah tenanawannya Bapak Menteri HAM ieu berstatement sebagai bentuk kepedulian Kementerian Hak Asasi Manusia terhadap korban yakni YTR. Setuju ya nya aya kata-kata jangan sampai ada restoratif justice, kata damai antara korban dan pelaku biar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Halus ya. Tidak seperti Komnas Perempuan kemarinnya yang mengatakan kasus yang menimpa YTR tidak termasuk penyiksaan standar PBB. Naon eta namanya? Kali ini aku mendukung Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya walaupun telat gitu, apa nyusunlah kata demi kata gitunya disusun. Ngerah teu blunder kan kamari-kamari mah gitunya pernyataan Bapak ieu teh aduh. Komo lamun misalkan geus diwawancara apalagi di beremik, wah sok ngacapruk ka mana karep. Kali ini aku dukung. Kami masyarakat Indonesia mendukung Bapak Kementerian HAM. Apalagi kalau misalkan Kementerian HAM mendesak pelaku dihukum seberat-beratnya dan memberi keadilan bagi korban seadil-adilnya gitunya. Hak korban harus dikembalikan. Pelaku harus dihukum setimpal dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pokoknya mantep lah Kementerian HAM. Ya, begitu ya teman-teman kira-kira. Ini saya bingung mau komentar apa ya teman-teman ya. Mungkin karena Kang Ame nontonnya cuma nyampe di part itu aja dan itu keren. Mantap. Sampai di part itu saya setuju banget. Korban haknya itu segera dipulihkan, ya, ditangani, disembuhkan, pokoknya yang terbaik untuk korban. Pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setuju banget. Cuman balik lagi teman-teman, pernyataan seorang menteri di ending, di akhir videonya agak nyeleneh. Mungkin orang-orang yang ibaratnya belum mempelajari hukum, belum terlalu paham tentang cara hukum itu bekerja bagaimana, mungkin akan setuju dengan pernyataannya Bapak Pigai. Tapi saya, mohon maaf teman-teman, mohon ampun, mohon maaf teman-teman, kurang sependapat. Tapi saya sependapat jika si Taufik Hidayat dihukum berat. Itu poinnya. Kasih lagi teman-teman. Keluarga korban tahan tangis saat KDM serahkan dana 1M untuk pengobatan Vita. Dan ini tahapan medisnya. Ketiga, kita akan memperbaiki hidupnya dan sebagainya karena ya maaf rusak semua. Jadi kami akan terus memperbaiki. Ingat ya Pak, ini fungsi rekonstruksi itu bukan menjadikan wajah kembali seperti nggak bisa Pak. Tapi fungsi hidung, fungsi mulut,
telinga, ngunyah harus kembali baik. Nanti dengan perjalanan waktu malah mungkin nanti misalnya ada kan hilang kulit karena infeksi paha oleh anak, bisa ngambil dari sini, menteksa. Terus lutut Pak, harus ganti lututnya di itunya, sendinya Pak. Harus diganti. Kami sudah merencanakan kurang lebih, karena terakhir dari kaki. Ini kurang lebih 6 bulan lebih, plus kaki semua tuh hampir setahun. Nanti merekonstruksi seluruh, kami bukan bayar ya, kaki pun kami rekonstruksi dan kami sudah siapkan. Nah itu kurang lebih dari perhitungan karena gini, habis operasi nih kan seminggu penjahitan, kita nggak bisa lagi langsung naik ke yang lain. Mulut aja dulu sekarang nih supaya bisa mengunyah, bisa itu beres mulut udah 3 bulan pindah ke hidung sama itu 3 bulan lagi. Oh, jadi dari mulut, operasi mulut itu 3 bulan nunggu sampai berfungsi normal, baru nanti lanjut ke hidung, tunggu 3 bulan lagi sampai normal lagi gitu ya? Nanti mulai ke kaki. Jadi baru ke kaki habis itu. Bertahap supaya bertahap. Kalau badan kita operasinya terlalu banyak nanti nggak kuat juga Pak. Oh iya. Jadi harus bertahap. Inilah jadi perkiraan kami tadi dengan tim medis itu kurang lebih setahun. Iya, setahun. Termasuk ya, menurut saya punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Sekarang betul Pak. Dan sekarang terus dinaikkan supaya gizinya bagus sehingga tahan ya cepat menjadi. Ini punya daya tahan tubuh ya. Ya belum tentu kan fisik yang lain bisa sebertahan dia kan. Ini kan punya daya tahan tubuh, dan hari ini Teteh diundang. Kita juga untuk menyampaikan bahwa kan seluruh rangkaian rekonstruksi wajah pengobatan itu memerlukan biaya. Dan saya sudah menyampaikan waktu konferensi pers di Mapolda Jabar, Pemda Jabar, kan beda. Kalau ini Pemda Jabar menyiapkan 1 miliar ya untuk deposit tahap pertama. Ini saksi ya. Kami saat ini sudah menerima deposit. Ini sudah dikasih deposit ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Pemda Jabar sebesar 1 miliar. Jadi Teteh nggak usah pusing aja. Nggak usah pusing dan nggak usah mikirin lagi sunut Pak. Ya. Jadi kalau nanti kan banyak Bang Hotman aja kan sudah lebih dari 2 miliar ya. Biarkan itu untuk bekal hidup ke depan. Kan kalau uang di atas 2 miliar bisa didepositokan, diambil keuntungannya, bisa dibeliin saham BJB, bisa juga. Saham BJB boleh, rata-rata keuntungannya per tahun 10% ya. 10% tuh saham BJB, jadi 2 miliar beliin saham BJB, itu nanti saat RUVS dividennya rata-rata 8-10%. Itu juga ya, setahun. Ya kalau 2 miliar setahun untuk hidup sederhana, setahun dapat dividen 200 juta. Ternyata cuma 24 juta aja. Maksudnya Bapak Aing itu ya, kita naruh 2M di BJB ya, kita depositokan, kita jadikan saham gitu. Kita beli sahamnya BJB gitu ya. Nanti per tahun teman-teman dapat 200 juta. Nggak ngapa-ngapain. Jeleknya ngomong teman-teman ya, nggak kerja, duduk diam nonton TV, setahun 200 juta. Kalau dibagiin per bulan, berarti per bulan itu dapat 16,5 jutaan lah. Lumayan. Kalau mau, ini kan sarannya Bapak Aing ya. Kalau mau dibikin usaha yang lain, ya silahkan, mangga tuh. Kalau 8% per persen kan 150 sampai 200 juta kan lumayan. Bisa menjamin lah untuk bisa menjamin kehidupan dengan tenang ya. Nggak usah lagi jualan sebelah, tinggal bikin kegiatan gitu aja. Kemarin kan kita sebelah. Ke sebelah. Ya generasi umurnya berapa? 29 ya sebelah makanannya. Pasti saya tahu. Bakso tahu, ya pasti begitu kan. Tidak akan makan kunyit muda, pok-pokan kayak saya. Beda zaman. Beda zaman. Makanya badannya nggak pada sehat. Bapak kesenangannya apa? Ini. Tapi tahun ini mau saya dengar menikah. Ya, amin.
Ya. Amin, nikah ya. Amin. Benar kan? Iya. Gimana kan kita harus bercerita tentang keadaan. Nah, tinggal sekarang mempersiapkan diri. Yang penting bisa hidup dengan baik, berdampingan dengan keluarga. Itu aja sekarang. Betul Pak, nitip saya mau bagiannya dikasih semangat. Gitu. Nah, insya Allah semuanya kan untuk kesehatannya karena kuat tadi Pak. Badannya bagus. Iya, sekarang infeksinya udah hilang. Kita bisa. Sayang banget ya kakaknya ya. Kalau minggu depan sudah mau mulai pelatihan bersihkan lagi tuh Pak. Nah itu tuh dilihat dari kan harus diperiksa dulu di laboratorium. Kumannya bebas nih, yang paling hebat itu Pak. Bebas. Iya, semangat aja. Yang penting kan pertama ya siapa sih yang tidak siapa sih yang ingin menderita kan nggak ada. Nah, tetapi pada saat penderitaan yang dialami oleh Teh Fitra penderitaannya banyak yang menanggung, banyak yang mensupport, banyak yang mendampingi, ya kan? Ya kita memang tidak boleh juga berkata bahwa penderitaan itu sesuatu yang harus disyukuri, kan nggak boleh. Ya, tetapi mau tidak mau menurut saya jauh lebih baik dibanding penderitaan yang lain. Karena yang lain bisa jadi mengalami penderitaan, tidak ada satupun orang yang mau mendampinginya, membantu, menangani, bersama-sama menjaga. Ya kalau Teh Vita kan sekarang sudah dijaga oleh seluruh warga, dokternya menjaga, polisi menjaga, semua memberikan simpati dan tentunya mudah-mudahan ini semakin meringankan. Minimal kan nggak usah lagi berpikir apapun hari ini kan, nggak usah berpikir pengobatan, nggak usah lagi berpikir besok tentang kehidupan, sudah ada semuanya. Walaupun ya itu tadi. Coba teman-teman. Tidak mau menurut saya jauh lebih baik dibanding penderitaan yang lain. Karena yang lain bisa jadi mengalami penderitaan, tidak ada satupun orang yang mau mendampinginya, membantu, menangani, bersama-sama menjaga. Ya. Bisa jadi teman-teman ya, di tempat lain ada yang mengalami hal yang sama dan belum tentu mendapatkan atensi sebesar Teh Vita ya. Ini saya sempat browsing juga teman-teman dalam 2 tahun terakhir ya, dari 2024 hingga Juni 2026 banyak sekali ada kasus dugaan pelecehan maupun kekerasan seksual ya di Indonesia. Ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada di Aceh, ada di Sumatera Selatan, ada di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah kalau di Jawa Tengah itu kasus besar banget ya, kasus di Pati dengan puluhan korban yang menjadi perhatian nasional pada 2026. Kalau di Jawa Timur itu dalam beberapa tahun terakhir berulang kali muncul kasus yang melibatkan pengasuh atau pendidik di pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Nggak jauh-jauh tempatnya ya. Tapi teman-teman, satu yang harus kita syukurin ya, gubernur mana yang begini, gubernur mana yang ngeviralin suatu kasus sampai satu Indonesia gempar? Bapak Aing doang. Bukan berarti Bapak Aing tidak percaya pada pejabat-pejabat di bawahnya, enggak juga. Tapi Bapak Aing itu seolah-olah pengen nunjukin ke kita loh bahwasanya gubernur itu hadir sebagai sosok bapak, menyatu dengan rakyatnya, menyatu dengan masyarakatnya. Jadi secara nggak langsung masyarakat akan merasa lebih dekat dengan pemimpinnya. Coba deh di Jawa Tengah kemarin deh, 40 santri yang dicabulin itu teman-teman. Teman-teman pengen tahu respon gubernurnya gimana ketika ditanyain? Nih, sekilas aja ya, biar ada perbandingan. Ya tanyakan ke Polda, nanyain gubernur kita. Pak Gubernur mantan Kapolda. Jadi ya ke Polda, tanya ke. Disuruh ngapain? Tanya ke Polda. Nih, sampai ada yang bikin video nih. Yang priayin
Ya tanyakan ke Polda, nanyain gubernur kita. Pak Gubernur nonton Kapolda. Jadi ya ke Polda, tanya ke. Pak Lutfi, harusnya Anda menjawab seperti ini loh, sebagai seorang gubernur. Ini standar minimal dan ini template sekali. Saat ini prosesnya sudah ditangani oleh pihak Polda Jawa Tengah. Dalam proses penyidikan ini, mari kita tunggu agar kasus ini terang benderang. Nah, ini standar minimal sekali, template sekali. Kemudian Anda tambahkan seperti ini. Untuk para korban dan keluarga, kami memastikan bahwa nantinya proses hukum ini akan transparan, terbuka, dan berkeadilan bagi semuanya. Ini juga penting karena ini bentuk empati Anda sebagai seorang gubernur. Dan yang ketiga adalah mari setelah ini saya sebagai gubernur berharap turut serta peran aktif masyarakat agar lembaga pendidikan di Jawa Tengah, swasta, negeri ataupun pondok pesantren tetap aman dan nyaman bagi siapapun yang ingin datang ke Jawa Tengah untuk belajar ataupun nyantri. Dan saya harap kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi di Jawa Tengah. Nah, harusnya begini Pak Lutfi, Anda sebagai seorang gubernur punya empati, punya statement yang harusnya melegakan bagi setiap orang, khususnya bagi keluarga dan korban. Terima kasih. Sampai diajarin coba. Minimal kan kalau nggak tahu ya permasalahannya gimana, ya jangan cuek. Action aja, action. Iya, kita serahkan pada pihak yang berwajib. Ya seperti yang Mas tadi bilang. Walaupun pura-puranya kelihatan, cuman ngomongnya bener gitu. Kan jadinya seolah-olah cuek. Nah ini contohnya kan. Ini maksud saya nunjukin beginian itu biar teman-teman yang masih ngebenci Bapak Aing sampai sekarang kebuka pola pikirnya dong. Tolong. Ini ada satu pemimpin, ada satu gubernur. Ingat nggak teman-teman kasus TKW yang di Libya, yang nangis-nangis minta tolong ke Bapak Aing. Cuman satu apa dua ya warga Jawa Baratnya ya. Tapi karena dia warga Jawa Barat, Bapak Aing langsung kol-kolan tuh sama dinas terkait. Bayar berapa juta? 400 jutaan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya lupa beritanya yang mana. Dibayar, dipulangin. Videonya ada nggak? Ada. Sampai diundang ke Lembur Pakuan kan? Kayaknya baru kemarin deh videonya. Teman-teman cari aja. Apa mau saya cariin? Saya cariin ya, biar teman-teman nggak capek nyarinya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga negara Indonesia yang berada di Libya. Tolong kami Pak. Kami semua tidak sanggup kerja, kami sakit Pak. Kami juga disiksa sama agen Pak. Di sini kita ditipu, diberangkatkan ke Turki, nyatanya kita diberangkatkan Libya. Mirisnya di sini kita di rumah majikan tidak dapat perlakuan baik. Setelah kita mengadu ke agensi, kita dipulangkan ke agensi, kita dipukul, kita diperlakukan tidak manusiawi. Kami berdua di sini Pak. Kami orang NTB di sini Pak. Kami berdua sakit Pak. Kami sudah 6 bulan di sini Pak. Ini sudah 5 bulan di sini. Tolong bantu kami Pak. Pulangin kami Pak. Kami nggak punya biaya Pak. Tolong Pak. Ada ini tolong kami Pak. Mau pulang Pak. Kita dituntut untuk 7.000 dolar. Siapa? Saya dituntut harus bayar 7.000 dolar Pak. Kita saya sakit, saya tidak dipulangkan Pak. Untuk kita korban Pak. Tolong kami Pak. Kami berada di KBRI Libya. KBRI Libya tidak bisa memulangkan kita karena kita harus ganti rugi 7.000 dolar. Pulang ke tanah air Indonesia Pak. Biarkan pulang Pak. Tolong kami Pak. Tolong kami. Pak Dedi. Nih, ada warganya yang begini. Bapak Aing ngapain coba? Lanjut terkait TKW yang menangis minta pulang di Libya. Kang Dedi gerak cepat langsung berkoordinasi dengan pihak KBRI. Berikut videonya. Untuk warga Jawa Barat, Kabupaten Karawang yang kemarin mengadu pengen pulang dari Libya, kami sudah berkoordinasi dengan KBRI dan sudah mendapat kesepakatan bahwa pemulangan akan dilakukan. Tapi mengingat pekerja ini pekerja ilegal yang diberangkatkan oleh sponsor yang menurut saya tidak bertanggung jawab, kami harus membayar denda
kelebihan izin tinggal di Tripoli serta biaya untuk pemulangan. Semuanya Rp224.700.000 dan kami sudah menyiapkan. Ralat bukan 400 tapi 200 plus. Uang tersebut semoga bisa kembali ke Karawang dengan aman, nyaman. Tetapi pihak yang bertanggung jawab, ya sponsornya kami akan cari dan kami akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga saya sampaikan pada seluruh warga Jawa Barat, tidak boleh lagi pergi ke luar negeri secara ilegal yang. Nah, pokoknya intinya Bapak Aing bantu, Bapak Aing pulangin, tapi nyampe rumah, ntar dulu, dimarah. Bapak Aing kan ibaratnya bapak ya, bapak kita gitu loh. Senakal-nakalnya anak, ya teman-teman ya. Ya, sini. Udah dekat kita nih anaknya nih ya. Ya wajar teman-teman, orang tua kan emang kayak gitu ya. Cuman kan orang tua tetap sayang, makanya dikasih tahu. Kalau orang tua udah nggak sayang, nggak akan dikasih tahu anaknya, dibodo amatin. Ibu-ibu ini terdampar di Libya karena jadi TKW ilegal dan harus dipulangkan ke Jawa Barat. Dedi Mulyadi yang mendengar masalah ini langsung sigap memulangkan mereka walaupun harus mengeluarkan uang ratusan juta. Ternyata dari wawancara yang dilakukan KDM, ibu ini mengaku kalau dia terpaksa melakukan hal itu karena himpitan ekonomi. Namun yang jelas ada sikap dari ibu ini yang membawa hidupnya menjadi sulit, yaitu rasa bersyukur yang hilang dan menganggap apa yang sudah dimilikinya serba kurang. Ibu sudah berapa lama pergi ke Libya? Kerjanya kurang dari 3 bulan. Ibu teh pergi ke Libya? Iya. Ibu wanian pergi ke Libya, saya aja nggak berani. Anak saya Pak berprestasi, tapi nggak pernah dapat bantuan seperti PIP dari pemerintah Cimahi gitu. Pengen sekali anak saya berprestasi dapat gitu. Bisa nggak hidupnya kita rubah? Anak saya itu Pak dari SD. Enggak. Gini, ada Bu cara berpikir yang mungkin beda. Manusia itu, ya saya bukan berarti merasa saya ngasih. Kalau kita tidak mendapat bantuan, memang kewajiban pemerintah untuk mendapat bantuan, untuk memberi bantuan. Ya, itu bisa kita urus. Ibu dapat PIP bisa saya urus. Tetapi ada yang lebih hebat, tidak mau dibantu. Orang hebat itu orang yang tidak mau dibantu. Walaupun kewajiban negara memberi bantuan, gitu. Bayangin Bu, negara ini akan hebat kalau negaranya sangat pengen bantu rakyatnya. Rakyatnya kokoh nggak mau dibantu. Kebayang kan majunya negara. Nih, saya bantu. Ya udah. Dah, itu cukup untuk anaknya masuk sekolah. Cukup ibu untuk modal jualan seblak. Seblak 500 cukup. Yang paling utama kan ibu bisa balik itu lebih hebat dari apapun. Lebih dari cukup. Biasanya yang apes-apes hidup itu ada yang mesti diperbaiki dalam diri. Ibunya rubah, apa mungkin ibu apes sama suami, nanti ngobrol berdua, apa sih kira-kira nih kita ini, kok kita ini apes terus? Apakah apes terus karena kita dianggap tidak bersyukur? Gitu. Ibu mau ke Arab lagi? Oh, dikira mau ke Arab, saya berangkatin sekarang. Nah, ibu-ibunya udah tobat, sekarang dia udah usaha ngapain? Jualan seblak. Mantap. Bagus, Bu. Semangat untuk hidup, semangat untuk anak, semangat untuk suami. Yang damai, yang sejahtera ya, Bu ya. Semoga lancar usahanya. Nah, teman-teman, gimana? Mungkin segitu dulu teman-teman ya untuk video hari ini. Perkataannya Komnas HAM, si Bapak Pigai, yang awal-awalnya itu bagus, mantap. Cuma di akhir aja saya sedikit kurang setuju. Tapi terserah teman-teman ya. Minta maaf, minta ampun teman-teman jika misalnya ada salah kata dalam penyampaian. Yang jelek-jeleknya dibuang aja. Semoga ada 1-2 hal yang kira-kira masuk ke hati teman-teman semua dan diterima ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.